Sesaat lagi Anda akan mendengarkan podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, friend. Atau selamat apapun lah ya. Kalau misalnya kamu dengerinnya lagi siang, mungkin selamat siang, sore, subuh, selamat sahur. Mungkin kalau dengerinnya lagi pas sahur gitu ya. Seneng banget hari ini adalah hari kedua Ramadan gitu ya. Hari kedua Ramadan. Dan saya masih akan jalan-jalan, tapi kalau sekarang jalan-jalannya deket aja nih, masih seputaran Jabodetabek dan adanya di Pulau Jawa. Kalau kemarin kita udah jauh-jauh ke Natuna, sekarang balik lagi jalan-jalannya masih di Pulau Jawa, karena saya mau bikin selang-seling gitu, Pulau Jawa nanti kita keluar lagi. Kalau sekarang kita di Pulau Jawa lagi, masih di daerah Jabodetabek, nanti kita akan tanya lebih jelasnya di mana nih. Di ujung telepon sana sudah ada Mas Purwanto. Selamat malam Mas Pur. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Pur ya? Alhamdulillah. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Mas Pur tuh leader Smart Friend Community Kota Tangerang. Tangerang ya? Kota Tangerang. Iya. Karena kalau Tangerang tuh ada kota, ada kabupaten berarti ya? Ada Tangsel. Oh, ada Tangsel. Ada Tangerang Selatan. Baik, Mas Pur. Kesibukan sehari-hari apa nih sebenarnya dari Mas Pur? Boleh ceritain? Iya, Mas. Pertama bisnis. Ada bisnis konveksi, tapi sedang terdampak COVID-19, jadi mesti berjuang keras. Ya, terus ya selain itu ada bisnis untuk pengembangan diri ya. Kita ada training outbound gitu. Dan kita memang menyasar untuk pengembangan diri anak-anak muda. Jadi kita masuk ke sekolah, kita masuk ke kampus gitu ya. Kita ajarkan pengembangan diri, mindset, skills gitu. Itu kita ajarkan ke sana. Ya, di bisnis ini sih sebenarnya adalah organisasi, kita sebutnya organisasi misi, tapi kita kelolanya dengan bisnis gitu ya. Jadi kalau organisasi misi terus nanti lama-lama sosial kan gitu ya, nggak berkembang gitu. Nah ini kita sebutnya organisasi misi, kita punya misi besar gitu untuk mengembangkan generasi muda agar punya kemampuan yang mumpuni sehingga bisa bertarung di area-area global nantinya. Oke. Jadi mana duluan nih? Konveksi dulu atau bisnis pengembangan diri dulu nih? Awalnya sebenarnya sering ngisi training aja gitu ya. Jadi nggak kepikiran bisnis gitu ya. Belum pernah kepikiran diundang ngisi training, motivasi, seminar dan sebagainya. Itu belum kepikiran bisnis. Akhirnya memulai dulu di konveksi gitu ya. Konveksi kita jalan, masih diundang mengisi training, seminar dan sebagainya. Ya akhirnya kita berpikir loh, ini kenapa nggak kita buat organisasi sekalian ya gitu ya. Kemudian kita kelola secara profesional dan dampaknya jauh lebih besar gitu. Oke. Kalau sekali diundang kan satu orang doang, Purwanto doang yang diundang gitu ya. Tapi kalau kita bikin organisasi kan bisa menyebarnya lebih luas. Gitu. Apa yang kemudian memotivasi Mas Pur untuk memotivasi orang lain gitu? Jadi motivator. Iya. Iya, jadi berangkat dari data sih Kang. Data ini kan di Banten ini ngeri ya. Terakhir itu pengangguran di Banten itu naik peringkat. Dari ranking 2 ke ranking 1 gitu. Wow. Jadi itu ranking 1-nya bukan ranking 1 di Banten ya, ranking 1-nya di Indonesia gitu kan. Jadi tingkat pengangguran nomor 1 di Indonesia pada tahun 2019 kemarin. Nah ini kan jadinya juga kita berpikir sebagai ya meskipun bukan bukan asli Banten gitu ya, karena merantau sudah sekitar 12 tahun. Kalau aslinya dari mana, Mas? Aslinya Sragen. Oh, Sragen ya. Iya.
Mahasiswa Sragen merantau 12 tahun ya merasa bahwa ya ini tempat kita mencari penghidupan gitu ya, kita berkarya di sini, maka juga berpikir apa yang bisa kita berikan untuk di mana untuk kota ataupun daerah di mana kita tinggal. Mulailah berpikir dari lokasi terdekat, dari area terdekat, yaitu adalah anak-anak muda. Karena dulu waktu masih senang-senangnya komunitas itu saya banyak banget ngelola komunitas. Jadi mulai dari komunitas seni, dakwah, terus kemudian hobi gitu ya. Wah, itu gabung semua itu dulu, dan pernah beberapa bina juga gitu ya. Akhirnya dari situlah kita pengen masuk ke area-area anak-anak muda. Karena beberapa riset itu kan mengatakan bahwa anak-anak sekarang itu nggak punya cita-cita. Kita punya cita-cita pun itu juga masih cita-cita yang nggak jelas. Gitu. Yang penting punya, terus ikut-ikutan. Nah itu menjadi dasar mengembangkan organisasi ini. Gitu. Oke. Gitu kan. Terus apa yang kemudian memotivasi Mas Pur untuk mau bergabung menjadi leader di Smart Friend Community? Nah, ini sebenarnya panjang. Ya, saya ketemu dengan Smart Friend itu tahun berapa saya? 2013 atau 2014, saya itu agak lupa ya. Dulu belum pernah kebayang untuk jadi Smart Friend Community ya, belum kebayang untuk gabung di situ. Tapi kita sudah pernah jalan, artinya kita pernah kerjasama, kita pernah jalan bareng masuk ke sekolah-sekolah untuk gerakan digital literasi. Kita kasih seminar motivasi, kita kasih seminar untuk menulis buku dan lain sebagainya. Itu saya lupa tepatnya tahun berapa gitu ya. Kalau nggak salah sekitar tahun 2015 itu kita mulai campaign. 15-16 lah itu kita, kalau nggak salah kita mulai campaign sekolah ke kampus dan lain sebagainya. Gitu. Untuk digital literasi. Nah dari sana kok merasa bahwa ada value, ada nilai yang sama, yaitu mengembangkan generasi. Nah dari situlah kita coba, kita jajakin, barulah terakhir sekitar berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, kemudian Komdep minta untuk gabung menjadi leader Smart Friend Community. Apa sih sebenarnya benefitnya, Mas? Ya, di Smart Friend Community ini keren menurut saya ya. Kita tidak berbicara benefit berkaitan dengan material uang atau apa gitu ya. Bukan itu kecil lah bagi saya gitu ya kalau hanya sekedar uang. Tapi ada yang lebih besar ya. Yang pertama tentunya adalah knowledge, keilmuan tentang teknologi gitu ya, tentang dunia telco. Saya awam dulu nggak pernah ngerti, meskipun pakai smartphone juga sudah lama gitu ya. Itu salah satunya. Jadi kita tambah knowledge, tambah temen. Akhirnya network kita jauh di mana-mana. Apalagi sekarang smartphone community ada berapa sekarang? Ada 65 dari seluruh Indonesia, ya kan? Jadi nambah jaringan, nambah temen, sehingga ketika kita pergi kemana-mana, di situ ada smartphone community, ya kita nggak perlu pusing-pusing kan, tinggal kontak teman-teman aja kan, gitu. Lebih banyak teman, insya Allah sih jauh lebih inilah ya, lebih enak kita gitu. Itu ya yang pertama knowledge tadi, yang kedua adalah kita punya network, banyak teman gitu. Dan yang ketiga ini memang kita ilmu pertebaran gitu. Banyak orang-orang yang pinter di sana gitu ya, orang dengan keahliannya masing-masing gitu ya. Kalau yang pertama tadi kan tentang telco ya, pengetahuan tentang telco. Kalau ini lebih banyak ke gimana kita ngembangin diri kita lah. Mau blog, banyak orang blog, mau belajar bicara depan umum, mau banyak banget orang yang pinter gitu, komunikasi dan lain sebagainya. Itu salah satu manfaat yang bisa kita dapat lah. Oke. Itu sih. Iya. Pernah udah pernah nyampe atau udah pernah dapat golden momentnya belum di
di Smart Friend Community sendiri? Saya dapat golden moment yang luar biasa itu pada saat gathering 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Merasakan betapa kekeluarganya kuat gitu ya, cair gitu ya dari teman-teman seluruh Indonesia. Meskipun saya nggak kenal itu, itu tuh ngerasa bahwa wah ini momen yang sangat luar biasa gitu ya. Ketemu orang pertama kali, tapi rasanya kayak saudara lama gitu. Ketemu teman lama gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Lama banget ini pernah ketemu gitu. Gitu. Oke. Ya mudah-mudahan sih pengennya ada gathering ya nanti kalau sudah selesai. Kalau kemarinnya saya nggak ikut karena ada sesuatu hal. Iya. Iya, sayang banget itu ya padahal kemarin. Iya, betul. Oke, Mas Pur, sekarang kita mau ngobrolin tentang kita udah masuk bulan Ramadan ya. Ramadan kali ini spesial karena kita juga sedang dirudung wabah begitu kan ya, COVID-19 ini. Saya mau ngobrolin dulu hal yang menyenangkan yang mungkin Mas Pur ingat dari Ramadan ke belakang sebagai kaum urban yang menjalankan ibadah puasa di tanah perantauan tuh gimana sih rasanya? Iya. Saya kalau Ramadan ini sudah berkali-kali di perantauan ya. Tapi ada merasa bahwa memang sedih ya, apalagi ditambah momennya wabah seperti ini. Ya tadinya sudah rencana pengen pulang, jadi nggak bisa pulang. Oke. Rasanya sebenarnya pertama sedih ya, karena biasanya kalau dulu gitu, meskipun Ramadan nggak di rumah, tapi menjelang Idul Fitri itu habis 7 atau hamin 10 hari itu kita sudah pulang. Itu kita sudah mudik Mas. Mudik, iya sudah mudik. Mudik pulang kampung. Ya, jadi kita sudah pulang, udah masih menikmatin Ramadan di kampung, nikmat banget. Tapi sekarang rasanya sangat sedih. Bahkan kadang kalau sore itu ya kadang pengennya nangis gitu ya. Ingat orang tua yang di kampung cuma berdua gitu ya. Iya. Gitu. Betul. Tapi kondisi di perantauan itu ya sebenarnya yang bikin sedih cuma itu saja sih, kita nggak bisa dekat orang tua. Ya. Ya itu aja yang bikin kita nggak selera ya ibaratnya begitu. Oke, apa yang sebetulnya paling dirindukan setiap kali Ramadan datang? Iya. Kalau orang tua sudah pasti ya, kita juga semua. Iya, saya juga sama kaum perantau ini kan. Jadi kalau Ramadan kayak gini dan kemudian ingat, biasanya sebelum masuk Ramadan saya juga suka pulang dulu, ada istilahnya ada nyekar dulu kan ke makam orang tua, ke makam bapak, terus juga ketemu ibu begitu kan. Tapi karena kejadian ini kemudian saya juga jadi tidak bisa bertemu dengan saya gitu. Jadi apa sebetulnya kalau Mas Pur sendiri apa yang paling dirindukan, apa yang paling khas gitu dalam keluarga Mas Pur yang hanya ada pada saat Ramadan? Iya, kalau di saat Ramadan ini paling dirindukan sahur bersamanya. Iya, karena ini ya, selain kita ini kan saya itu jarang kalau kerja gitu akan pulang malam. Akan pulang malam, bahkan kalau masih pegang salah satu organisasi itu sampai rumah itu sudah lewat buka puasa. Nah, dengan adanya wabah seperti ini yang dirindukan ya makan barengnya itu. Itu yang selalu ditunggu-tunggu. Karena tiap hari itu kalau nggak wabah, apalagi kalau nggak work from home gini, wah itu kalau pulang udah sampai rumah jam 8, jam 9. Iya. Dari tahun ke tahun kalau buka puasa itu selalu di jalan. Nah sekarang yang paling dirindukan itu buka puasa ya bareng keluarga. Ya apalagi sekarang sudah nambah pasukan gitu ya. Ya nambah pasukan.
Udah berapa nih pasukannya nih? Pasukannya udah 2. Oh, udah 2. Ya, gitu sih Kang. Karena memang Ramadan ini sangat ya tahun ini Ramadan unik, Ramadan yang sangat luar biasa. Tentunya juga Ramadan yang bikin kita harus banyak banyak merenung lah dengan keluarga. Akhirnya Ramadan tahun ini menjadi sangat istimewa. Akan selalu diingat sepertinya ya. Insya Allah betul gitu ya. Karena yang pertama dengan adanya wabah, jadi kita bisa buka puasa, makan sahur bareng tuh gitu ya. Iya. Bisa bareng keluarga lagi setelah buka puasa, masih bisa ngaji bareng anak dan lain sebagainya. Itu kan yang jarang kita temui di Ramadan sebelumnya. Betul sekali. Gitu. Lalu kalau di Mas Pur sendiri ada eksperimen masakan, misalnya Mas Pur yang nggak pernah masak tiba-tiba jadi mau masak, mungkin? Iya, kalau masakan yang kita sering beli tapi jarang masak ya, itu makanan Solo lah ya, makanan ini sate. Kan kalau sate Solo itu kan banyak tuh, ada sate, ada tengkleng gitu kan, terus ada gulai, terus ada tongseng gitu ya. Nah kita sering makan tongseng, tapi jarang banget makan tengklengnya. Nah, eksperimen itu bikin tengkleng. Iya. Ya sesuai dengan naluri orang Solo, pengennya makanan Solo gitu ya. Iya benar. Ada makanan yang pasti dirindukan dari rumah ya nggak sih? Betul sekali. Jadi karena kalau pulang kampung itu pasti akan disediain kambing. Kita kalau pulang kampung itu pasti ada tongseng, tengkleng gitu ya, sama sate, kambing semuanya tuh gitu ya. Oke, Mas Pur, terakhir aku mau apa kemudian yang jadi harapan dari Mas Pur untuk kedepannya nih, baik itu di Smartbrand Community ataupun juga untuk karir pribadi Mas Pur. Yang pertama untuk Smartbrand Community, berharap mudah-mudahan di komunitas ini makin berkembang ya, dan kiprahnya makin besar, makin jauh, sehingga banyak menginspirasi anak-anak muda yang sulit untuk berkarya bisa berkarya dengan Smartbrand Community. Nah, kemudian untuk harapan pribadi ya mudah-mudahan saya selalu berdoa karena memang ini juga harapan saya punya dari 2013 itu ketemu guru, ketemu mentor itu sudah mulai memikirkan bagaimana visi dunia, visi akhirat gitu ya. Ya meskipun berjalannya waktu banyak dosa-dosa dan sebagainya gitu ya. Harapannya untuk di dunia ini adalah mengembangkan bisnis besar, punya targetnya punya 7 perusahaan lah ya gitu, itu untuk mimpi. Tapi nanti apakah nanti tercapai atau tidak Allah alam gitu ya. Tapi itulah yang sudah saya canangkan sejak 2013. Perusahaan, kemudian punya organisasi sosial, rumah tafis, anak yatim. Itu cita-cita besar. Ya mulailah dari sekarang. Punya 1, 2, mulai ditelateni. Gitu kan. Itu harapannya lah ya, mudah-mudahan wabah ini menjadikan pelecut lah ya gitu untuk kita terus semangat gitu. Dan cobaan wabah akhirnya kan juga memberikan cobaan ujian ke bisnis gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih kuat lah ya. Kalau kita semakin ditempa, nah tentunya kan kita semakin ketemu pola, semakin kuat dan semakin kuat. Oke. Mas Pur, mungkin mau promosiin channelnya mungkin atau Instagramnya atau bisnisnya Rai-Rakanya mau di Ya, oke, terima kasih Kang.
Saya tadinya kaget, kirain hari ini saya akan di prank, akan di salah sambung gitu ya. Tapi insya Allah malam hari ini berkah ya untuk kita diskusi ya, meskipun mudah-mudahan dari perbincangan ada yang ada manfaatnya lah ya, ada yang Amin. diambil manfaatnya sehingga kita sama-sama bisa memperbaiki diri di bulan Ramadan. Ya sebanyak apapun dosa, insya Allah di bulan Ramadan ini kita bisa menghilangkan dosa-dosa itu dan mudah-mudahan kita juga sama-sama dapat berkah Ramadan. Oke. Ya channel YouTube mulai, karena kemarin juga sudah disentil-sentil sama mentor gitu, mulai bersuara di YouTube gitu. Karena banyak ilmu mengendap, akhirnya juga mubazir ya. Karena saya kan punya ilmu lebih banyak ditulis di buku gitu. Tapi kalau di buku doang kan juga nggak semua orang mau baca gitu ya. Benar. Jadi harusnya kita punya sesi khusus nih, mempermasalahkan minat baca untuk kaum milenial. Wah iya betul, itu menjadi perbincangan yang menarik dan bikin gregetan gitu. Apakah ada satu lagi? Apakah masih worth it membuat buku? Maksudnya buku cetak ya, buku cetak ya. Buku cetak. Nah itu seringkali orang menanyakan itu. Tapi saya punya data yang menarik kok untuk buku cetak ini. Meskipun karena banyak teman-teman yang masih bisnis di dunia penerbit. Gitu ya. Menarik. Datanya luar biasa. Bahkan dia bisa mencetak satu buku itu bisa 10.000 lebih. Oke. Gitu. Jadi kata orang Indonesia ya akan berubah ke digital gitu, ternyata data menunjukkan tidak segampang itu Ferguson. Betul. Nanti kita obrolin di sesi lain ya, di sesi lain kita. Siap. Baik, boleh channelnya tadi apa, Mas Pur? Oh iya, boleh berkunjung ke website juga boleh ya, website-nya boleh. Di www.harlanpurwanto.com. Insya Allah ini juga mulai untuk rutin kembali menulis sekitaran bisnis, motivasi, dan inspirasi. Ya tentunya beberapa titik hal-hal bisnis dan juga soft skill. Dan ada YouTube juga yang sedang saya coba untuk tekuni, gitu ya, sharing melalui video, tutorial PowerPoint desain, gitu ya, desain promosi melalui PowerPoint. Insya Allah juga saya akan bagikan di sana tutorialnya. Kemarin bikin kelas juga luar biasa, ditargetkan 1,5 jam sampai 2,5 jam orang mantengin melalui Zoom dengan belajar PowerPoint. Nah itu channelnya dengan nama yang sama, channel saya seperti sama, Harlan Purwanto. Facebooknya juga Harlan Purwanto Albayan. Untuk Instagram Harlan Purwanto. Twitter juga sama, Harlan Purwanto, semuanya Harlan Purwanto. Siap. Begitu Kang. Hatur nuhun. Sami-sami. Pur, sudah mau saya ganggu malam-malam begini ya. Siap. Semoga keberkahan selalu ada dalam kehidupan kita, Mas Pur. Amin. Ya. Sekali lagi salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Baik, friend, kita sudah ada di akhir segmen. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Ikuti terus perjalanan saya bersama dengan Smart Friend Community ke tempat-tempat yang mungkin kamu nggak akan duga sebelumnya, karena saya akan keliling Indonesia juga ngobrol-ngobrol sama leader-leader dari Smart Friend Community seluruh Indonesia. Selalu jaga kesehatan, stay safe, anti was-was. Saya Big Dado Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.